Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, apa kabar semua? Ya, kita ketemu lagi. Oke, kita akan belajar matematika SMP kelas 7 ya. Materinya bilangan. Bersama saya Tommy Hartono. Yuk, check this out. Kemarin kan kita udah saya share buku elektrik matematika kelas 7 ya. Udah pada dibaca atau belum ya? Kalau yang belum silakan untuk dibaca dulu ya. Oke. Bilangan ya, apa sih itu bilangan ya? Bilangan itu terbagi menjadi dua ya. Kalau di sini ada pangkat ya, ada bilangan pangkat, ada bilangan rasional. Untuk bilangan pangkat sendiri ya, bilangan pangkat yaitu bilangan yang memiliki pangkat ya kan. Contoh di sini 2 pangkat 3 ya, ini kan 2 pangkat 3 ya, atau 2 pangkat 4 ya, 2 pangkat 5 3 pangkat 5, 4 pangkat 6 dan seterusnya. Ya, intinya jika ada bilangan ya, yang di atasnya ini dia memiliki bilangan lain ya, tapi kecil, nah itu adalah bilangan pangkat, ini ke sana ya. Kemudian ada lagi bilangan rasional. Bilangan rasional itu bilangan ya yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan cacah ini ya. Contohnya di sini ada 0 ya, ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu adalah bilangan rasional. Kemudian ada bilangan negatifnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Ya, di sini saya kasih contoh sedikit ya. Artinya di sini masih banyak contoh-contoh yang lain. Jelas ya, nanti kalian buat sendiri. Bilangan rasional di sini dia terbagi lagi menjadi 2 buah bagian, yaitu ada bilangan bulat ya, ada bilangan pecahan. Jelas ya? Bilangan bulat di sini ada yang namanya bilangan bulat positif ya, ada bilangan bulat negatif, bilangan 0 ya tuh. Jadi bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan negatif ya, bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Sedangkan pecahan di sini ya, di sini satu bilangan yang terdiri atau ya yang terdapat A per B itu ya, yang berbentuk A per B ini ya. Jadi pecahan itu ya udah gini aja, bilangan ya, suatu bilangan yang terdiri dari A per B itu adalah pecahan ya. Kalau bilangan bulat yaitu bilangan bulat negatif dan bilangan cacah, yang bilangan yang terdiri dari bilangan negatif dan bilangan cacah gitu ya. Untuk bilangan negatif sendiri ya, di sini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Itu adalah bilangan bulat negatif ya. Intinya kalau misalkan dia ada satu buah bilangan ya, yang di depannya ada angka ini nih ya, ada tanda min ya, itu adalah negatif dibacanya. Jelas ya? Jadi negatif itu dilambangkan dengan tanda minus nih sini, seperti ini. Itu adalah negatif. Paham ya? Untuk bilangan cacah sendiri, yaitu bilangan cacah itu yang dimulai, suatu bilangan yang dimulai dari 0 ya. Kalau misalnya kalian hidup saya dimulai dari 0, itu artinya hidup kalian itu bilangan cacah gitu ya. Tuh. Bilangan cacah itu terbagi dua, yaitu 0 ya. Jadi 0 ini kita bagi dua ya. Ada bilangan 0 di sini kan. Kemudian ada lagi yang namanya bilangan bulat atau bilangan bulat positif atau bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jelas ya? Nah, itu adalah bilangan. Jadi silakan kalian pelajari lagi, kalian review lagi video saya ya. Kalau misalkan nanti kalau cepat atau ada yang belum paham ya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif ya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Jadi kan, contoh misalkan di sini ada negatif 4. Nah, ini ya. Di sini ada negatif 4. Ini dibacanya itu negatif ya, dibaca ya negatifnya ya, negatif 4. Sebab nanti ada yang namanya positif ya. Kalau ada tanda minus seperti ini ya, ini dibacanya negatif. Jelas ya? Negatif 4. Ini negatif 8. Kemudian next ada negatif 15 ya, ada negatif 51,
Sebenarnya masih banyak ya bilangan-bilangan negatif itu. Ini hanya salah satu sampel saja, hanya contoh saja. Nanti kalian buat ya, boleh saya belajar negatif 1 sampai negatif 100 misalkan saya tulis. Nah, enggak, silahkan. Jadi ya ini hanya sampel saja. Jadi bilangan negatif itu banyak ya. Gak hanya satuan, gak hanya puluhan, tapi ada juga ratusan ya. Ini 0. Ya, 0 hanya satu aja, 0 aja gitu kan. Nah, untuk positif ya, di sini ada tanda plus ya. Apa berarti ketika saya menuliskan angka harus pakai plus? Nggak perlu ya. Untuk positif sendiri ya, kalian cukup menuliskan angkanya saja seperti ini ya. Ini yang betul itu ya, tapi dibacanya ini sudah termasuk positif 8 gitu, dibaca positif 8. Kalau hanya menulis ya tulis aja angkanya doang, kayak ini 21 ya. Ini udah masuk angka positif ya. Bedanya dengan negatif, dia hanya ada tanda minus aja. Nah, kalau kita kasih tanda minus seperti ini ya, kalau kita tanda kasih minus seperti ini dia bisa jadi negatif. Misalkan seperti ini, saya tulis tanda plus. Nah, ini udah jadi tanda negatif 21. Oke, jelas ya. Positif 45 ya, kalian cukup tulis 45 saja. Oke. Mengenal bilangan bulat. Bilangan bulat itu sebenarnya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari loh. Contoh nih, misalkan ya, sepanjang bulan Januari 2014 ya, dari tahun lalu ya, dari bulan Januari tahun 2014, suhu Eropa ini berubah secara drastis. Pada siang hari dia mencapai 10 derajat, ini kan. Kemudian di atas buku, sedangkan pada malam hari dia turun nih hingga 15 derajat. Jadi gini, misalkan ya, ini detik 0 nih ya, titik bekunya nih 0 derajat gitu ya. Nah, pada siang hari ya, dia ini mencapai 10 derajat Celcius. Nah, misalkan suhunya di sini sampai sini nih 10 derajat Celcius seperti ini ya. Sedangkan pada malam hari dia turun ya, hingga mencapai 15 derajat negatif 15 derajat. Loh, kok negatif sih, Pak? Ya. Kenapa negatif? Ya karena dia turun di sini. Nah, dia turun hingga 15 derajat. Artinya dia turun ya, artinya dia negatif. Seperti ini ya. Paham ya? Oke. Ungkapan di atas, nah lihat, perhatikan ungkapan di atas ya. Ungkapan 10 di atas titik beku dan 15 di bawah titik beku secara berurutan bisa ditulis sebagai bilangan bulat ya. Plus 10. Nah, seperti ini kan, dibacanya positif 10 dan negatif 15. Ini ya. Itu untuk bilangan bulat positif ya, yang plus 10 cukup ditulis dengan angka 10 saja. Jelas ya? Bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, oke, perhatikan nih ya. Dia ada 3 bagian. Di sini ada bilangan bulat negatif, ada 0 ya, dan ada bilangan bulat positif. Sorry, ada iklan. Ya. Oke. Pada garis bilangan bulat positif dia terletak sebelah kanan ya, dari titik 0. Sedangkan bilangan bulat negatif dia terletak sebelah kiri. Seperti apa sih, Pak? Seperti ini. Ya. Sebelah kanan ini kan 0 nih. Ya, ini 0 nih. Ya, dia tengah-tengah nih, center. Ya. Sebelah kanan ya, ini adalah bilangan bulat positif. Jelas ya? Semakin dia menjauhi titik 0 ya, lebih jauh dari titik 0, itu nilainya dia semakin besar. Contoh misalkan 1 dengan 2 ya, 1 dengan 2. Saya tanya, jarak dari titik 0 lebih jauh yang mana? Jauh 1 apa jauh 2? Jelas dong, lebih jauh 2 ya. Nah, maka dari itu nilai angka 2 ini atau nilai 2 ini ya, dia lebih besar daripada nilai 1 ya, atau angka 2 ini dia lebih besar daripada angka 1. Paham ya? Intinya dia semakin jauh dari 0 maka nilainya semakin besar.
Ya. Untuk bilangan negatif, ya. Bilangan negatif dia ada sebelah kiri 0. Nah, di sini dia bilangan negatif, ya. Jelas ya? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Artinya tanda panah, kalau ada panah seperti ini dia lebih jauh lagi, dia entah sampai mana gitu ya. Cuman saya potong sampai sini aja. Oke. Nah, kalau untuk penilaiannya, ya. Semakin dia mendekati 0, ya. Berarti kan ini agak berbeda, ya. Semakin dia mendekati titik 0, maka nilainya semakin besar. Jelas ya? Kalau yang positif makin jauh dari 0 dia makin besar. Kalau untuk negatif makin dekat, ya, makin dekat dengan 0 nilainya makin besar. Paham ya? Contoh misalkan di sini ada negatif 3, ya, dengan negatif 1. Ya. Pak, tapi kok ini kan 3 dan 1. Betul, kalau di positif, ya, dia lebih besar 3. Itu kan? Tapi karena ini negatif, ya, kita lihat jarak ke 0 dia lebih dekat yang mana nih? Negatif 1 atau negatif 3? Jelas dong negatif 1, ya, berdampingan, ya. Artinya negatif 1 ini nilainya lebih besar daripada negatif 3. Paham ya? Oke. Nanti kalau ada perbandingan negatif 1 dengan negatif 3 lebih besar yang mana? Ya, negatif 1, gitu kan. Nah, ini dia perbandingan bilangan bulat, ya. Sebelum kita belajar perbandingan, kita harus paham dulu nih lambang-lambangnya apa saja, gitu kan. Pada bilangan bulat ada beberapa lambang, ya. Lihat, perhatikan. Di sini ada lambang tanda panah ke kanan, ya. Seperti tanda panah kanan ini nih. Nah, artinya lambang ini itu dibacanya lebih besar. Jelas ya? Kalau tanda panah kanan artinya lebih besar. Kalau ini ada tanda panah ke kiri seperti ini, ya. Ini dibacanya lebih kecil atau kurang dari. Jelas ya? Beda kan? Ini tanda panah ke kanan dia lebih besar, panah ke kiri dia lebih kecil. Mulai tanda sama dengan, ya udah tahu lah ya, sama dengan berarti sarua, bukan sama aja, gitu. Nah, ini dia nih, ini kombinasi nih. Ya, perhatikan. Di sini ada tanda panah ke kanan seperti ini kan, kemudian di bawahnya ini ada tanda strip seperti ini. Nah, ya. Jadi ada dua, ini kombinasi, ya. Kombinasi antara lebih besar dari dengan sama dengan, ya. Maka dibacanya lebih besar dari atau sama dengan. Oke, jelas ya. Terakhir, di sini ada tanda panah ke kiri seperti ini, kemudian di bawahnya ada tanda negatif seperti ini, namin, ya. Ini perpaduan antara kurang dari dengan tanda sama dengan, ya. Dibacanya di sini lebih kecil, ya, lebih kecil dari atau sama dengan. Ya, paham ya? Ada yang sampaikan sampai sini? Ya, kalau misalnya nggak ngerti, boleh kalian review ulang video saya. Oke, next. Membandingkan bilangan bulat. Perhatikan ya. Saya bilang tadi ya, perhatikan arah panah bilangan bulat yang berwarna biru. Oke, perhatikan. Saya ganti dulu. Nah, di sini nih. Ini dia. Ya. Perhatikan yang ini. Semakin menjauhi 0, ya, semakin dia menjauhi 0, maka nilai bilangan tersebut semakin besar. Jelas ya? Ini kan titik 0 nih. Ya. Dia semakin jauh dari 0, ya, maka nilainya semakin besar. Maksudnya gimana, Pak? Contoh. Saya tanya 5, ya, bilangan 5 dengan bilangan 2 atau angka 2. Itu lebih besar yang mana? 5 dong. Betul gak? Kenapa? Ya karena 5 dengan 2 ini jaraknya lebih jauh 5. Artinya 5 ini semakin besar, lebih besar daripada 2. Ya, contoh nih, 5 dengan 3. Gitu ya. 5 dengan 3. Lebih besar yang mana? Ya besar 5 dong. Ya, karena jarak dari 0-nya dia lebih besar, lebih jauh. Itu. Kalau 7 dengan 9 kok kurang dari, Pak? Ya iya,
Sebab ya angka paling kecilnya ini dia lebih dulu ditulis ya. 7 kurang dari 9, artinya 9 ini lebih besar dari 7 ya. 12 lebih besar dari 10. Kemudian 186. Nah perhatikan ya, ketika nanti ya saya tanya ini angka berapa, nah kalian jawab nih ya, jawab dengan lengkap 180 ya 86. Paham ya? Ini bukan 186. Hati-hati menyebutkan ya. Ini 186. Artinya angka 1 ini bernilai ratusan, angka 8 bernilai puluhan, dan angka 6 ini bernilai satuan. Jelas ya? Contoh lain 256. Nah, itu kan 278. Tuh. Oke. Perhatikan tanda merah yang tanda panah yang berwarna merah. Ya. Nah, berarti di sini nih. Nah, sama merah, Pak. Gitu kan? Perhatikan ya. Semakin dia menjauhi titik 0, nah kalau ini kan menjauh ya, maka nilai bilangan semakin kecil. Jelas ya? Kalau yang tanda panah positif atau bilangan positif, semakin jauh dari 0, nilainya semakin besar. Tapi ya, kalau yang negatif, semakin jauh dari 0 ya, nilai bilangannya semakin kecil. Contoh misalkan di sini ya, negatif 7 dengan negatif 5 ya. Ini misalkan negatif 6, saya tulis lagi. Ya di sini negatif 7, di sini negatif 6. Gitu ya. Nah, negatif 7 dengan negatif 5. Jaraknya lebih jauh yang mana? Lebih jauh yang negatif 7 dong. Ya artinya negatif 7 ini nilainya lebih kecil dari negatif 5. Paham ya? Gampang kan? Iya dong, gampang ya. Negatif 6 dengan negatif 8, jaraknya lebih jauh yang mana? Ya negatif 8, artinya negatif 8 ini lebih kecil ya. Atau negatif 6 lebih besar dari negatif 8 ya. Paham ya? Negatif 476, perhatikan nih ya, dia lebih kecil nilainya ya daripada negatif 467. Jelas ya, walaupun sama-sama 4 depannya, tapi dia lihat nilai puluhannya ya. Yang pertama 7, yang kedua 6 ya. Artinya 7 ini lebih jauh daripada 6 ya. Maka bisa ditulis ini negatif 476 itu lebih kecil dari negatif 467 ya. Oke. Contoh di sini ya. Diketahui bilangan bulat positif K adalah diketahui bilangan bulat positif K dan bilangan positif L ya. Berarti ada dua bilangan ya yang sama-sama positif dan tersusun dari 4 angka untuk K. Ya, di sini ada keterangan ya. Untuk bilangan K ini tersusun dari 4 angka, sedangkan bilangan L ini tersusun dari 5 angka ya. Pertanyaannya manakah bilangan yang lebih besar? Nah ini mah udah jelas ya, dari sini udah kelihatan mana yang lebih besar. Berarti ini positif ya. Oke, jawab. Nah di sini ada keterangannya ya. Yang diketahui di sini adalah bilangan bulat positif K dan bilangan bulat positif L. Jadi ada dua buah bilangan yang sama-sama positif, betul ya? Oke, kemudian untuk yang K, keterangan pertama di sini ditulis